Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Safina Nurhaliza dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan di Pamkan News Pagi. Kami hadir dengan berita-berita penting dan menarik untuk memulai hari Anda dengan informasi yang aktual dan bermanfaat. Berikut beberapa berita yang kami ulas. Berita pertama pemirsa, jembatan Bosi Raya di Cibitung, Bekasi ditutup sementara untuk perbaikan karena kondisi yang tak lagi layak. Penutupan ini menyebabkan kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Warga dihimbau menggunakan jalur alternatif. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh reporter kami, Safina Nurhaliza dari lokasi. Untuk Safina, disilakan. Baik pemirsa, tempat saya berdiri kali ini berada di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Tepat di belakang saya terdapat keramaian arus lalu lintas, dan pada saat jam kerja di sini terdapat kemacetan yang lumayan parah. Penyebab dari adanya kemacetan ini karena adanya penutupan jalan jembatan Bosi Raya, yang jembatan tersebut sudah tidak layak dan cukup rendah dibanding jalan utama Bosi Raya itu sendiri. Serta banyaknya celah-celah jembatan tempat menyangkut sampah mengakibatkan saat curah hujan tinggi, air tidak dapat menampung ke dalam kali dan membuat banjir sekitar jalan raya Bosi Raya. Dari informasi yang saya dapatkan, jalan ini atau jembatan ini akan ditutup selama 3 bulan lebih ke depan guna uji coba drainase tampungan kali Bosi Raya. Maka dari itu Pemprov Bekasi telah menghimbau kepada masyarakat untuk mencari jalan alternatif untuk sementara. Seperti yang ada di belakang saya, terdapat jalan alternatif, yaitu perumahan Pondok Tanamas, atau warga dapat mencari jalan alternatif lain yang dapat mengurangi serta menghindari kepadatan jalur selama rentang waktu penutupan jalan. Untuk kendaraan seperti truk dialihkan melalui jalan perumahan Taman Aster Cibitung. Berikut laporan yang sudah saya sampaikan. Saya Syafrina dari Bekasi, Pamkan News melaporkan. Terima kasih Safina atas liputannya. Semoga proses perbaikan berjalan lancar dan aktivitas warga kembali normal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Transjakarta resmi mengoperasikan rute baru Trans Jabodetabek P11 yang menghubungkan antara Kota Bogor dan Blok M. Rute ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas aksesibilitas transportasi publik dari wilayah penyangga menuju pusat ibu kota. Rute Trans Jabodetabek P11 menempuh perjalanan sejauh 113,3 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 90 hingga 110 menit. Bus berangkat dari Terminal Blok M Jalur 5 Jakarta Selatan dan berakhir di halte Cidangiang, Bogor. Rute ini melewati sejumlah jalur utama, termasuk Jalan Tol Jagorawi, Jalan Gatot Subroto, dan Sudirman. Sebanyak 14 unit bus dikerahkan dengan frekuensi keberangkatan setiap 15 menit sekali. Transjakarta menetapkan tarif sebesar Rp2.000 untuk perjalanan pagi pukul 5 hingga 7 pagi, dan Rp3.500 pada jam reguler pukul 7 sampai 22.00. Layanan ini juga dapat diakses secara gratis bagi 15 kategori penerima subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut rute ini sudah lama dinantikan masyarakat. Nama P11 sendiri diambil dari kata Pakuan sebagai identitas historis kota Bogor. Ia berharap kehadiran rute ini bisa menjadi solusi transportasi harian warga Bogor dan Jakarta.
Dengan langkah ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi, murah, dan ramah lingkungan. Pemirsa, pembangunan tahap pertama Stasiun Tanah Abang sebagai simpul transportasi modern terus dikebut. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencatat progres fisik proyek ini telah mencapai 99,85% per 23 Mei 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas dan pelayanan transportasi publik di wilayah Jabodetabek, yang kini menampung ratusan ribu penumpang setiap harinya. Stasiun Tanah Abang saat ini melayani hingga 300.000 penumpang per hari, dengan jumlah penumpang keluar sekitar 36.000 orang dan penumpang transit mencapai 105.000 orang per hari. Untuk mendukung mobilitas yang tinggi, fasilitas pendukung juga telah ditambah, di antaranya 11 eskalator, 6 lift penumpang, dan 1 lift barang yang disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pengguna, termasuk kelompok disabilitas. Saat ini, peron 1 sudah dapat dioperasikan dan mulai melayani penumpang dengan rute dari Manggarai menuju Angke, Kampung Bandan, hingga Bekasi dan Cikarang via Pasar Senen. Sedangkan, peron 2 nantinya akan melayani rute sebaliknya, yakni Sudirman, Manggarai, Bekasi, dan Cikarang via Manggarai. Dengan peningkatan jumlah peron dan layanan ini, proyek ini menjadi jawaban atas lonjakan penumpang KRL komuter lain di Jabodetabek yang terus meningkat setiap tahunnya. Revitalisasi Stasiun Tanah Abang ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2025 sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan efisien. Pemerintah berharap kehadiran wajah baru Stasiun Tanah Abang dapat meningkatkan kenyamanan, mempercepat waktu tempuh, serta memperkuat konektivitas antar moda bagi masyarakat ibu kota dan sekitarnya. Berita selanjutnya bagi kalian yang di rumah, siapa yang tak tergoda dengan aroma masakan yang menggugah selera? Kuliner bukan hanya soal rasa, tapi juga menjadi bagian dari budaya dan identitas suatu daerah. Reporter kami sudah berada di Food Fest Festival Jam Gadang 2025 untuk mencicipi langsung makanan yang ada di sana. Kalian penasaran seperti apa? Kita langsung saja bergabung dengan rekan kami, Chef Nurhaliza, yang sudah berada di lokasi. Halo Chef Nurhaliza, seperti apa suasana dari kelezatan kuliner yang bisa dinikmati di sana? Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Blok M Square, Jakarta Selatan. Karena bertepatan dengan Food Fest Festival Jam Gadang 2025. Di sini menghadirkan kuliner khas Minangkabau yang menghadirkan 50 lebih tenan makanan UMKM. Nah, di sini seperti yang kita tahu, makanan Minangkabau rasanya yang otentik terkenal di seluruh Indonesia. Nah, tidak hanya kuliner, di sini juga menghadirkan festival musik daerah dan juga festival budaya. Terdapat tari-tarian yang ada dihadirkan di acara ini. Udah penasaran? Yuk ikuti keseruan saya hari ini. Pemirsa, saat ini saya sedang mencoba salah satu makanan ciri khas Minangkabau, yaitu bika pisang kapik yang cukup digandrungi di sini dan lumayan antri ya di sini. Yuk kita cobain. Rasanya cukup enak dan sesuatu yang baru ya di sini. Cara pembuatan pisang kapik yang cukup unik dengan cara ditepuk-tepuk lalu dibakar dan ditaburi dengan topping-topping khas Minang menjadi favorit makanan yang ada di festival ini. Itu tadi keseruan saya berada di Food Fest
Jam Gadang 2025. Buat kalian yang tertarik dan penasaran datang ke sini, festival ini hadir dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2025. Dari Blok M Square, Jakarta Selatan, saya Syafrina Nurhaliza, UHAMKA News melaporkan. Terima kasih Syafrina Nurhaliza atas laporan menariknya langsung dari Festival Kuliner Jam Gadang 2025. Wah, jadi ikut lapar ya. Nah, tentunya ini bisa jadi destinasi kuliner seru untuk akhir pekan bersama keluarga. Dari Festival Kuliner Khas Minang, kini kita bergeser ke suasana pagi hari di ibu kota. Tak kalah menggoda, ada satu tempat yang selalu ramai diburu pecinta jajanan tradisional. Berita kali ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat salah satu surga kuliner pagi hari yang tak pernah sepi pengunjung, yaitu Pasar Kue Subuh di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ribuan jajanan pasar tersaji sejak dini hari, menghadirkan beragam rasa dan warna yang menggoda selera. Pemirsa, untuk kalian yang mencari sarapan atau jajanan pagi hari yang legendaris tengah hiruk pikuk ibu kota, Pasar Kue Subuh di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat cocok untuk kalian kunjungi. Tempat ini tidak pernah sepi pengunjung karena sejak malam hari menjelang dini hari, puluhan pedagang mulai membuka lapak mereka. Dengan cahaya lampu seadanya, mereka menata ratusan jenis kue basah dan cemilan khas Nusantara yang menggoda selera. Mulai dari lemper, risoles, nagasari, plepon, dan lainnya. Mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp5.000, tersaji rapi dengan harga yang sangat ramah di kantong. Rata-rata pendatang kue subuh ini didominasi oleh para penjual jajanan pasar untuk dijual lagi. Tapi tak banyak orang-orang yang penasaran dan rindu akan jajanan pasar zaman dahulu. Jadi buat kalian yang ingin datang ke pasar ini buka setiap hari di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Letaknya ada di samping Gedung Baru Pasar Senen. Pemirsa, keberadaan Pasar Kue Subuh bukan hanya menjadi penggerak roda ekonomi mikro, tapi juga bagian dari warisan kuliner yang terus hidup di tengah modernisasi ibu kota. Aneka jajanan tradisional yang tersaji setiap pagi di Pasar Senen bisa menjadi destinasi kuliner Anda yang rindu dengan jajanan pasar. Selanjutnya dari dunia olahraga, kabar panas dari bursa transfer Eropa. Jonathan David resmi bergabung dengan Juventus. Striker asal Kanada ini ditebus dengan mahar 12,5 juta euro dan dikontrak hingga tahun 2030. Wah, keren sekali kan? Musim lalu bersama Los LS Olile, David tampil impresif dengan mencetak 25 gol dan kini siap memperkuat lini depan Juventus yang sedang dibenahi. Jonathan David menyatakan bangga bisa berseragam Bianconeri dan siap membawa Juve kembali ke papan atas. Kabar panas dari bursa transfer Eropa. Setelah santer dirumorkan selama beberapa pekan terakhir, akhirnya Jonathan David resmi berseragam Juventus. Penyerang asal Kanada itu ditebus dari klub Ligue 1 Lille dengan nilai transfer sebesar 12,5 juta euro. David menandatangani kontrak jangka panjangnya hingga tahun 2030 dan akan menjadi bagian penting dari proyek pembaruan lini depan Bianconeri di bawah asuhan pelatih baru. Musim lalu pemain berusia 24 tahun ini ditampil gemilang bersama Lille. Ia sukses mencetak 25 gol di semua kompetisi dan menjadi top skor klub. Catatan ini membuat Juventus jatuh hati tentunya. Terlebih setelah mereka kehilangan beberapa pilar penyerang musim lalu. Kehadiran Jonathan David di Turin bukan hanya mempertegas ambisi Juventus untuk kembali bersaing di papan atas Serie A, tapi juga menjadi sinyal bahwa Bianconeri mulai membidik pemain muda potensial untuk jangka panjang. Dalam konferensi pers perdananya, David menyatakan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari Juventus. Ia menyebut Juve sebagai klub dengan sejarah besar
dan menyatakan siap memberikan segalanya untuk membawa klub kembali berjaya di Italia maupun di Eropa. Kini kita tinggal menunggu waktu untuk melihat aksinya di lapangan. Akankah Jonathan David jadi mesin gol baru Juventus dan bintang di Serie A musim ini? Kita tunggu ya. Akankah Jonathan David jadi tumpuan baru bagi Juventus di Serie A? Kita nantikan ya aksinya di lapangan. Selanjutnya dari dunia MotoGP, pengakuan mengejutkan datang dari pembalap Aprilia Maverick Vinales. Ia mengaku pernah ditawari bergabung dengan Ducati, tim yang kini mendominasi MotoGP. Tapi sayangnya, tawaran itu ia tolak dan kini Vinales menyebut keputusan itu sebagai penyesalan terbesar dalam karirnya. Pembalap tim Aprilia Maverick Vinales akhirnya buka suara soal peluang besar yang pernah datang kepadanya. Dalam sebuah wawancara terbaru, Vinales mengungkap bahwa ia pernah ditawari bergabung dengan Ducati, tim yang kini mendominasi ajang MotoGP. Namun, tawaran itu ia tolak. Vinales menyebut saat itu ia belum yakin akan arah karirnya dan memutuskan bertahan di tim yang sudah lebih dulu ia perkuat. Tapi kini melihat Ducati yang terus mendulang kemenangan dan mendominasi podium, Vinales tak bisa menyembunyikan rasa sesal. Ia bahkan menyebut keputusan menolak Ducati sebagai penyesalan terbesar dalam karir balapnya. Saat ini performa Vinales bersama Aprilia memang belum bisa dikatakan stabil. Meskipun sempat meraih beberapa hasil bagus, namun konsistensi dan kendala teknis kerap menghambat. Vinales juga menyebut bahwa peluang untuk kembali merapat ke tim besar tetap terbuka. Namun, ia tak menampik bahwa kesempatan terbaiknya mungkin sudah lewat. Di sisi lain, performa Ducati yang kini diperkuat nama-nama seperti Pecco Bagnaia dan George Martin terus menunjukkan dominasi di setiap balapan. Akankah penyesalan demi penyesalan ini menjadi motivasi baru bagi Vinales untuk bangkit? Ataukah ia justru akan segera membuka lembaran baru bersama tim lain? Kita nantikan kabar dari Vinales. Akankah Vinales terus menyesal atau bergabung dengan yang lain? Kita tunggu ya kabar baiknya dari Vinales. Demikian rangkaian berita yang telah kami hadirkan hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terus ikuti berita-berita menarik lainnya hanya di UHAMKA News. Saya, Safina Nurhaliza, bersama seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, dan salam olahraga.